Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid zuhur yang berbahagia, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah. Bulan Rajab, Sya'ban, dan insyaallah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia terbaik, manusia-manusia berkualitas. Dan insya Allah kualitas terbaik diri kita itu akan kita temukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita gambarkan, di mana Sya'ban ini adalah masa menyirami, menjaga tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Insya Allah di Ramadan kita akan menuai, memetik hasil. Cuma perlu kita sadari bagaimana semangat dan reaksi iman kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Karena ini menjadi pertanda apakah iman kita itu baik apa tidak, bagaimana respon kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya yang dipanggil itu orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Karena setiap kebaikan yang ada, setiap kebaikan yang diperintahkan itu sangat direspon oleh kualitas iman kita. Makin baik iman kita, makin merespon dia dengan perintah Allah. Jadi orang beriman itu merespon perintah Allah itu tidak perlu berpikir lagi. Kenapa? Karena sudah ada motor-motor penggerak di hati dia. Innaha ruhul ibadah. Ada roh ibadahnya itu, yaitu iman. Ada jiwa ibadahnya itu, yaitu iman. Jadi secara spontan responnya luar biasa. Makanya Rasul dengan datangnya bulan suci Ramadan ini sangat gembira sekali. Saking gembiranya keluar air mata beliau. Nah sekarang kita bisa mengukur
sejauh mana kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kalau responnya biasa-biasa saja, berarti kita harus mengoreksi apakah memang iman kita itu berfungsi maksimal apa tidak. Karena iman yang bisa merespon semua perintah Allah yang terbaik. Jadi makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena orang yang beriman mengharapkan penghargaan dari Allah. Apalagi penghargaan bagi orang yang berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. Agar menjadi orang yang bertakwa. Naik grade-nya. Menjadi manusia bertakwa. Manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang bertakwa. Ternyata dengan puasa dari seorang mukmin akan naik grade-nya menjadi seorang yang muttaqin. Yang keuntungannya bukan di akhirat saja, di dunia sudah ada keuntungan orang bertakwa itu. Modal terbaik menjadi orang yang mulia di sisi Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian karena bekal terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Jadi modal kita untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan itu. Sehingga efek takwa itu sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. May yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan sekalian urusannya dan rezekinya tidak terduga. Jadi apapun persoalan kehidupan dimudahkan oleh Allah dan rezekinya tidak terduga. Ini efek dari ketakwaan tadi. Apalagi nanti di akhirat, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kemenangan, yaitu surga yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi, kita harus mampu berpuasa semaksimal mungkin karena dorongan iman kita tadi. Jadi makanya persiapkan iman kita di dalam menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan. Bagaimana supaya iman kita itu bisa berfungsi sebaiknya? Iman itu kan berseminya karena jiwa kita. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi orang-orang yang bersih hatinya itu iman itu bersemi di atas. Jadi makanya kita di bulan Sya'ban ini disuruh banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengotori hati kita itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan itu kita bersihkan dengan minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhan kamu. Maka perbanyak istighfar. Andaikan kita terjebak dengan dosa besar, masih Allah berikan kesempatan, yaitu dengan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebetul-betul taubat. Baik dosa besar maupun dosa kecil kita maksimalkan menghabiskan di bulan Sya'ban ini. Makanya salah satu julukan bulan Sya'ban inilah bulan ampunan. Allah betul-betul memperhatikan di bulan ini dari bulan yang lain apabila kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak istighfar, lalu kita bertaubat kepada Allah. Betul-betul menyesal karena sudah berbuat dosa dan maksiat, lalu tidak mengulangi lagi,
walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Innal hasanat yuzhibna syai'at, kita lakukan berbagai macam kebaikan untuk menutup kesalahan dan dosa kita yang lama. Dan yang perlu lagi hablum minan nas kita, karena terhalang tobat seseorang anak Adam sebelum menyelesaikan urusan sesama. Jadi makanya kita selesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan kita sesama. Karena itu akan menjadi penyebab terhalangnya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita bersih, iman bersemi di sana, sehingga iman itu menjadi motor penggerak. Responnya dengan bulan suci Ramadan itu luar biasa. Makanya dengan datangnya bulan suci Ramadan itu Rasul menyeru, wahai para pencari kebaikan, cepat kemari. Dan para pendosa jauh-jauh ke sana. Kenapa? Karena masuk bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup, malaikat dibelenggu, pintu surga dibukakan selebar-lebarnya. Jadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan yang maksimal di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan ada di antara kita yang responnya lemah, yang responnya biasa-biasa dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena semua yang kita cari di Ramadan itu ada. Kita pingin hati kita bersih. Di Ramadan kualitas ibadah itu tinggi. Semakin kita lakukan kebaikan, semakin membersihkan hati kita. Makanya Ramadan itu sangat-sangat membersihkan hati kita dan juga dijuluki sebagai bulan jiwa. Jadi jiwa kita berfungsi di sana. Kalau jiwa kita berfungsi di sana, sehingga bagaimana? Semangat ibadahnya tinggi, semakin tinggi ibadah, semakin bersih hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin hidup potensi diri kita itu. Iman kita hidup di sana. Lalu, kalau jiwa kita sudah bersih, itu kecerdasan kita meningkat. Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih. Siapa-siapa yang dibukakan Allah hatinya terhadap Islam, tandanya hatinya dipercaya oleh Tuhannya. Jadi makanya Ramadan itu memberikan keberkahan kecerdasan kepada kita. Di samping memang kita mendengarkan pengajian pagi, siang, malam, dan memang daya tangkap kita tinggi. Kenapa? Karena reaksi dari hati kita yang bersih tadi. Semakin bersih hati kita, semakin cerdas pemikiran kita, semakin mampu menerima kebenaran tadi. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan peningkatan ilmu pengetahuan di bulan suci Ramadan. Hati bersih, pemikiran cerdas, reaksinya kepada apa? Amal saleh. Jadi makanya Ramadan itu bulan amal, bulan amal saleh, bulan ibadah. Karena tugas utama kita kan memang beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di Ramadan itu reaksinya luar biasa. Semangat ibadah kita sangat tinggi sekali. Kalau sudah ibadah kita tinggi, responnya dalam kehidupan bagaimana? Sosial kita, respon atau dampak dari ibadah itu kepada kehidupan sosial. Coba lihat bagaimana kasih sayang kita merasa senasib sepenanggungan di bulan suci Ramadan. Jadi betul-betul kasih sayang yang terbangun. Man yarham yurham. Kita terbangun kasih sayang, Allah semakin sayang kepada kita. Jadi makanya apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semuanya tumbuh. Termasuk masalah ekonomi. Coba lihat di Ramadan apa saja jadi, apa saja dapat. Yang penting kita betul-betul menjalani sunatullah untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan memang etos kerja kita tinggi. Bagi orang yang sudah terlatih dengan puasa, itu semangat hidupnya tinggi, bukan lemah.
Justru orang yang lemah semangat hidupnya, orang yang terbiasa makan banyak. Orang yang terbiasa makan kenyang, itu gerakannya lambat. Jadi orang-orang yang sehat itu yang makannya sedikit. Diatur di bulan suci Ramadan. Yang badannya juga sehat. Sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dalam hadis Rasul, sumu tasiu, berpuasa kalian akan sehat. Dan puncaknya, semua aktivitas ibadah itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk watak kita, akan membentuk kepribadian kita. Jadi makanya di bulan Ramadan itu tidak ada orang yang jahat. Siapa yang jahat? Iblis saja dibelenggu dan jiwanya terbina. Ini adalah wadah kebaikan dan menjauh dari wadah-wadah kejahatan, sehingga terbentuklah karakter seorang muslim yang betul-betul muslim yang sebenar-benarnya memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, jangan sampai kita tidak tinggi respon kita dengan bulan suci Ramadan, dengan keutamaan-keutamaan yang sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersemangat dan bisa menikmati bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ilmu pengetahuan, dan insyaallah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.